Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelompok 4. Nah, teman-teman saya yang akan menjelaskan nomor-nomor selanjutnya adalah yang pertama ada Syafiq Kidul, kemudian ada Daniela Nur Aisyah Latif, dan kemudian ada Muhammad Syafiq Ramadan, kemudian saya ada Indriani Hoiron Nisa. Nah, jadi tugas yang kami kerjakan adalah untuk tugas struktur diskret. Saya akan dimulai dengan saya membahas nomor satu. Ya, jadi nomor satu ini setiap tahun terdapat 65 anggota staf administrasi. Nah, kemudian ada karyawan-karyawan yang membantu dalam membawa makanan tersebut. Nah, jadi langkah pertamanya adalah untuk menuliskan terlebih dahulu eh, makanan-makanan apa saja yang dibawa yang bersinggungan. Jadi yang pertama kan ada dua orang membawa 4 jenis makanan. Dan ditulis dua di sini, kemudian ada 4 orang yang bawa 3 makanan, 6 orang bawa 3 makanan, 5 orang bawa 3 makanan, 7 orang bawa 3 makanan. Kemudian dituliskan masing-masing di sini, 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 dan di sini. Oke, kemudian ketika sudah menuliskan yang 3 makanan, selanjutnya adalah untuk yang membawa 2 makanan. Terdapat 14 orang membawa 2 makanan, 17, 9, dan 12. Kemudian tuliskanlah di diagram pen tersebut. Kemudian yang membawa total semuanya itu membawa 28 salad, 32 membawa hidangan penutup dessert, kemudian 35 orang membawa ayam goreng dan 1 orang membawa hotdog. Nah, jadi ketika semuanya ditotalkan hasilnya adalah 61. Nah, kan tapi totalnya di sini ada 65, jadi yang di luar diagram pen itu ada 4 orang. Nah, jadi masuk ke nomor A-nya, membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Nah, jadi terdapat 4 orang yang berada di luar diagram pen, jadi ada 8 orang yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Kemudian yang kedua adalah hanya membawa hotdog. Nah, dapat dilihat di sini hanya ada 2 orang. Kemudian yang tepat membuat satu makanan itu ada 8, 8 untuk ayam goreng, 8 untuk dessert, 2 untuk hotdog, dan 6 untuk salad. Total ada 24 orang. Jadi kurang lebih ya itulah pembahasan untuk soal nomor satu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal yang nomor 2. Soalnya, yaitu untuk yang bagian A itu mencari, tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan. Nah, di sini ada, sebuah kata yang di mana tulisannya itu correspondence. Nah, di sini kita, hitung di sini ada 14 huruf. Nah, di sini bisa dilihat ada O, R, E, S, dan N itu memiliki 2 huruf identik. Jadi langsung saja kita yang ke bagian A-nya. Pertama-tama kita mencari totalnya terlebih dahulu, itu ada 14 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial, dan didapatkan hasil 2.724.721.131.600. Nah, kan yang diminta itu tidak ada pasangan huruf identik yang beraturan. Jadi kita pertama-tama mencari satu huruf identik, karena di sini ada 5, jadi kita cari satu-satu, itu ada 1 huruf identik, 2 huruf identik, 3 huruf identik, 4 huruf identik, dan 5 huruf identik, dan kita, menyelesaikannya menggunakan, teknik pengurangan kasus inclusion dan exclusion gitu. Yang satu huruf itu kita cari dulu pertama, yang karena, ada satu huruf identik yang digabung jadi dikurang satu, karena tadi ada 14 huruf jadi 13, berarti 13 faktorial, dibagi 2 faktorial pangkat 4, jadi hasilnya itu 389.181 1.800. Terus yang 2 huruf itu ada, OR, OE, OS itu ada 10. Nah, kan karena ada 2 jadi dikurangi 2 huruf, 2 huruf identik yang digabung jadi dikurang 2 tinggal 12, jadi 12 faktorial dibagi, 2 faktorial pangkat 3, jadi hasilnya 59.875.200. Yang lanjut yang ketiga juga sama seperti itu, karena ada 3 berarti kita kurangi 3 huruf, berarti digabung, jadi menjadi 11 huruf, tinggal 11 huruf, itu 11 faktorial per 2 faktorial di pangkat 2 sama dengan 9.979.200. Lanjut yang keempat, sama, di sini ada 4 huruf, berarti dikurangi 4 jadi 10 faktorial per 2 faktorial sama dengan 1.814.400. Yang kelima itu ada tinggal 9 faktorial jadi 362.880. Nah, setelah didapat hasil tersebut kita langsung masukin ke dalam total yang didapat tadi dikurang dengan, 1 huruf. Nah, di sana kan tadi ada 5 ya, jadi 5 dikali 1 huruf terus ditambah 10, yang untuk 2 huruf identik itu ada 10, jadi 10 dikali, 2 huruf dikurang 10 dikali 3 huruf sama juga untuk yang 3 huruf. 4 huruf itu ada 5, jadi dikali 5 dikurang 5 huruf karena cuma ada 1. Jadi dapat hasil totalnya itu ada 1.286.046.046.720.000. Sekian untuk nomor 2. Baik, untuk melanjutkan nomor 2B, jadi setelah itu terdapat tepat 2 pasang huruf identik berurutan. Oke, di sini huruf identik itu kan ada O, R, E, S, dan N, jadi 5 huruf. Kita sama caranya kayak yang A tadi, cuman kita mulai dari yang paling sedikit itu 2. Nah, kalau dapetin data yang A tadi itu, kita mulai dari 2 yaitu, 59.875.200, dikurang sama yang, jika, 3 dan 4 sampai 5 pasangan itu identik. Jadi, 59,875.200 dikurang 9.979.200 ditambah 1.814.100 dikurang yang kelima 362.880. Hasilnya ini ada 500.669,120. Untuk kita cari lagi untuk yang paling sedikit itu 3 pasang. Berarti kita mulai dari yang ketiga, itu adalah 59.875.200 dikurang 1.814.100 ditambah 362.880 dengan hasilnya itu ada 91.082.880. Nah, karena kita nyarinya itu tepat 2 pasang huruf identik yang berurutan, jadi kita kurang yang paling sedikit 2 dengan paling sedikit 3 pasang. Jadi karena hasilnya tadi itu 507.669.120 dikurang yang 3, dikurang yang paling sedikit 3 ada 91.082.880. Itu hasilnya ada 416.586.240 cara. Untuk yang C-nya sendiri boleh di-scroll. Nah, jadi itu kita cari terdapat paling sedikit 3 pasang huruf identik yang berurutan. Nah, tadi kita juga udah cari paling sedikit 3 pasang, dengan hasilnya itu sama 91.082.880 cara. Oke, sekian untuk penjelasan nomor 2, boleh lanjut ke nomor Eh, selanjutnya. Baik, jadi di sini saya ingin melanjutkan ke pembahasan nomor 3. Jadi di sini kami diminta untuk membuat sebuah diagram NFA dari dari sebuah NFA sudah disediakan detailnya. Di sini saya membuat terlebih dahulu terkait tabel state dan inputnya. Sini ada Q0, sini untuk ada Q0 sebagai state awal, ada Q1, Q2, Q3, lalu ada Q4 sebagai final state. Dengan input valid, ada saya ingin memesan tiket, pesankan, dan tolong. Jadi di luar input yang ada di sini itu ada input invalid atau nanti akan pindah ke state, ke himpunan kosong. Jadi di sini kalau dibuat diagramnya akan seperti ini. Ada ini sebagai tanda panas sebagai awal state.
Lalu kemudian apabila mendapat input saya mendapat Q1, mendapat input ingin Q2, mendapat input memesan ke Q3, lalu apabila mendapat input tiket akan ke Q4 sebagai final state. Adapun apabila mendapat input pesan atau pesankan dari Q0 akan masuk ke Q3, dan apabila dapat input tolong pada Q0 akan tetap di Q0 sesuai dengan tabel state input yang di atasnya. Nah, kemudian ini nomor 1 menguji apabila menerima input saya ingin pesan tiket. Sini dengan basis delta dengan topi Q0 dengan epsilon sama dengan Q0. Nah, induksinya adalah apabila delta topi Q0 saya berarti union dari P untuk semua P untuk semua delta topi Q0 epsilon delta P saya sama dengan. Nah, jadi tadi karena delta topi Q0 epsilon itu nilainya Q0 berlangsung saja. Ya karena dia hanya satu juga jadi dia tidak sedih saja tidak ada atau dia tambah yang merupakan tanda atau. Di sini hanya ada epsilon Q0 saya sama dengan epsilon Q0 saya. Maaf, delta Q0 saya sama dengan Q1 berdasarkan tabel state input di atas dan berdasarkan diagram yang telah dibentuk. Lalu saya lanjutkan dengan input saya ingin sama dengan input sebelumnya. Jadi union P elemen dari delta topi Q0 saya dan masukkan delta P ingin sama dengan karena delta topi Q0 saya nilainya hanya Q1, tinggal masukkan saja. Jadi delta Q1 ingin sini dari Q1 langsung ke Q2 apabila menerima input ingin. Lalu lanjutkan sampai pesan, apabila mendapat input pesan akan ke sini karena karena Q2 itu tidak ada invalid di tabel ya. Q2 untuk tidak invalid, maka dia langsung ke himpunan kosong. Kemudian dari apabila mendapat input berikutnya itu tiket. Jadi sini delta himpunan kosong tiket akan pindah ke himpunan kosong kembali. Nah, di sini jadi input Q0 saya ingin pesan tiket apabila diiris dengan final state yaitu Q4 akan mengembalikan sebuah himpunan kosong sehingga dapat kesimpulan bahwa input tidak diterima NFA. Kemudian untuk nomor 2 yaitu apabila menerima input pesankan tiket untuk saya. Di sini sama dengan nomor sebelumnya dinyatakan basis terlebih dahulu delta topi Q0 epsilon sama dengan Q0. Lalu dengan induksi delta topi Q0 pesankan akan sama dengan delta Q0 pesankan sama dengan Q3. Lalu delta topi Q0 pesankan tiket sama dengan delta Q3 tiket sama dengan Q4. Lalu delta topi Q0 pesankan tiket untuk akan sama dengan delta Q4 untuk sama dengan himpunan kosong. Lalu dengan input akhir yaitu saya akan berakhir ke himpunan kosong kembali. Nah, karena itu dengan input tiket untuk saya akan berakhir pada himpunan kosong dan pada diiris dengan final state akan final state yaitu Q4 akan mengembalikan himpunan kosong state kosong juga kembali himpunan kosong. Jadi sini dapat kesimpulan bahwa input tidak diterima oleh NFA. Baik, berikutnya oleh Syafiq Sadidul. Baik, terima kasih Syafiq Ramadan. Saya ingin menjelaskan nomor 3 dari bagian 3 dan nomor 3. Nah, di sini kita ingin mencoba menerima input tolong, saya ingin memesan tiket. Nah, kita deklarasikan basisnya itu adalah topi Q0, epsilon dia akan Q0. Nah, dari Q0 dia akan menerima input tolong. Nah, dari tolong itu secara induksi dia akan gabungan dari delta P, tolong di mana P ini dia termasuk dari delta topi sebelumnya, dari basis sebelumnya itu Q0, epsilon, yaitu Q0. Jadi isinya hanya delta Q0, tolong, yaitu Q0. Nah, lalu dari Q0, tolong kita akan menerima input koma sebagai A, nah tolong sebagai X. Nah, di sini berarti karena koma tidak ada di input yang disediakan atau chatbot dalam pada soal ini belum terlatih untuk menerima input koma, jadi di sini akan menghasilkan himpunan kosong. Jadi Q0, dia akan menghasilkan himpunan kosong karena dia belum dilatih untuk menerima input tersebut. Nah, lalu dari tolong koma saya karena dari sebelumnya dia adalah himpunan kosong, jadi dia akan menghasilkan himpunan kosong juga karena dia tidak bisa menerima input himpunan kosong tersebut. Jadi di situ dia akan gabungan dari delta P, saya di mana P-nya itu dia anggota dari Q0, tolong, koma. Nah, dia akan masukkan himpunan kosong juga. Nah, lalu kalau dari situ dia sebenarnya sudah himpunan kosong, karena dari tadi koma itu dia tidak valid inputnya, dia ke bawah akan menghasilkan himpunan kosong juga. Yang di mana karena final state-nya adalah Q4, jadi dia tidak akan ada Q4 di situ karena dia himpunan kosong. Jadi kesimpulannya dia input tidak diterima oleh NFA. Nah, lanjut ke nomor 4. Sama seperti sebelumnya kita ingin menerima inputnya adalah saya ingin memesan tiket sekarang. Nah, basisnya sama seperti tadi delta head Q0, epsilon itu Q0. Lalu induksi pertama dia delta head Q0, saya atau dia adalah gabungan dari delta P, saya. Nah, di mana P-nya adalah anggota dari basis tadi di awal itu akan delta Q0, saya yaitu Q1. Nah, lalu menginput kata ingin. Jadi di sini kita pakai input selanjutnya Q0, saya ingin itu sama seperti gabungan delta P, ingin yang P-nya di sini adalah Q0, saya atau sebelumnya. Nah, sama saja seperti delta Q1, ingin karena delta head Q0, saya itu tadi hasilnya adalah Q1, jadi Q1, delta Q1, ingin yaitu Q2. Nah, lanjut ke step Q2, kita akan ke induksi selanjutnya itu saya ingin memesan. Nah, di sini saya ingin memesan sama delta head Q0, saya ingin memesan, dia akan gabungan dari delta P, memesan, P-nya adalah anggota dari induksi sebelumnya yaitu delta head Q0, saya ingin yaitu Q2, jadi di sini adalah delta Q2, memesan yaitu Q3. Lanjut ke step ketiga. Nah, lalu selanjutnya delta head Q0, saya ingin memesan tiket. Nah, di sini sama seperti gabungan dari delta P, tiket yang P-nya adalah gabungan dari induksi sebelumnya. P-nya adalah anggota dari induksi sebelumnya itu Q3, jadi Q3 delta Q3, tiket yaitu Q4. Nah, tapi sebenarnya sampai sini sudah diterima, namun ada tambahan kata input selanjutnya itu sekarang. Jadi pada input terakhirnya ini karena dia belum terlatih lagi untuk menerima input kata sekarang, jadi dia akan menggabungkan dari Q4, sekarang yang akan menghasilkan himpunan kosong. Karena input terakhir sekarang tadi, jadi ketika delta head Q0, saya ingin memesan tiket sekarang diiriskan dengan final state itu tidak akan ada atau himpunan kosong, karena himpunan kosong diiriskan dengan Q4 dia akan menghasilkan himpunan kosong. Kesimpulannya input tidak diterima NFA. Sekian pembahasan nomor 3. Mungkin saya kembalikan ke Fatul. Ya, terima kasih Syafiq mengenai soal dari sudut desain. Kurang lebihnya mohon maaf.